Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Halo Sobat Boci, balik lagi di segmen What If, segmen terbarunya Bobby Chris Ngobrol. Kalau kamu nggak tahu berarti kamu nggak ngikutin episode sebelumnya berarti. Jadi coba dengerin aja What If kayak gimana. Tapi aku jelasin lagi ya. Ya ngapain, kan kemarin udah dijelasin. Ya kan mungkin 2-3 episode awal-awal What If perlu kita jelasin sedikit itu. Ya, ya nggak apa-apa, jelasin aja gitu. Oh ya, jelasin aja, Poppy siap-siap. Oke. Oke, ya jadi gini. What If itu konsepnya adalah menjembatani tentang podcast dari kita gitu, dari Bobby dan Chris gitu. Biasanya kalau di mini podcast itu kan impromptu ya, atau mendadak gitu ya, langsung ada topik apa langsung ngomong, nggak ada skrip gitu. Kalau yang di weekly podcastnya, yang di Bocin ini, seperti yang kamu dengar, ini lebih ke struktur. Lebih banyak heavy script banget lah gitu. Itu ditulis script banget gitu. What If ini di tengah-tengah gitu. Jadi ada skripnya sedikit, tapi ya juga di-explore juga gitu. Jadi melatih Bobby dan Chris juga untuk ngobrol ya. Ya, supaya kita tidak monoton terus, ada variasi. Nah benar, ada variasinya. Benar-benar, hidup itu berwarna. Apa jadi gitu? Oke deh, jadi rilisnya biasanya setiap minggu ketiga sebenarnya diagendakan. Karena minggu kedua itu jatahnya buku sebenarnya buat Omi, tapi karena bukunya hampir selesai, aku belum selesai ya baca ya, tapi hampir selesai itu, jadi aku belum bisa rilis. Mungkin minggu depan baru aku rilis yang Omi. Rilisnya tadi karena yang tadi seperti itu. Nah, jadi konsepnya adalah selalu sama setiap segmennya, cuma beda-beda pertanyaan gitu ya. Jadi openingnya setiap kita buka dengan satu pertanyaan what if, lalu mengeksplor kemungkinan-kemungkinan yang lebih dalam. Jadi Bobby yang akan menanyakan sebuah pertanyaan what if dalam bahasa Inggris, ya biar lebih keren. Karena ya lebih simpel aja sebenarnya. Lalu nanti akan terjemahkan ke bahasa Indonesia sama Bobby. Lalu nanti kita bahas deh kemungkinan-kemungkinannya gimana sih, atau kenapa alasan dibahasnya. Kita kulik-kulik lebih dalam gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, langsung aja ya. Oh iya, langsung aja. Jadi pertanyaannya apa? What if apa ini? Itu pendek sini. What if looking busy was the new form of hiding? Gimana kalau terlihat seolah-olah sibuk merupakan cara baru untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu? Wah, relate sekali dengan banyak orang belakangan ya. Oh, sembunyi ini kayak apa sih? Kayak menyamar ninja gitu? Bukan menyamar ninja juga gitu. Tapi mungkin mirip-mirip ya. Nanti kita bahas lebih detail ya. Sibuk, seolah-olah sibuk ya, jadi cari kesibukan atau pura-pura sibuk gitu ya, ada dua konteks. Jadi pertama itu seolah-olah sibuk, pura-pura sibuk, atau memang mencari kesibukan. Itu ada dua yang kita bahas di sini gitu. Jadi bagaimana kalau dua hal ini yang mirip-mirip itu menjadi cara baru untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu. Oh, sembunyi dari apa dan menyembunyikan apa? Nah, itu yang kita bahas. Pertama ngomong tentang sibuk dulu, Bobby. Oh ya, sibuk. Sibuk itu sering jadi alasan. Iya benar. Aku ingat dulu di homeschooling itu pernah ada satu, ya mohon maaf kalau Anda tersinggung kalau denger ini. Jadi aku pernah minta jawaban atau apa gitu kalau nggak salah dari soal yang dikasih, soal PTS gitu ya. Ujian setengah semester, habis itu dia bilang sibuk gitu. Dia kasih alasan sibuk, ya sudah kita nggak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Masa ngomong ya jangan sibuk dong. Nggak bisa. Nah, di situ kita sering menganggap, dan orang-orang sering menganggap ya Sobat Boci, bahwa salah kaprah gitu, bahwa sibuk itu selalu dianggap produktif gitu. Padahal nggak semua yang terlihatnya sibuk, kelihatannya itu dianggap produktif. Oh ya, berarti itu sibuk yang semu. Wah, semu. Semu itu apa namanya? Semu itu pokoknya agak itu bohong gitu. Nah, bukan bohong, agak nggak real lah gitu ya, seperti orang lebih seperti itu. Karena semua hal yang sibuk itu dianggap produktif,
maka jadinya salah paham dan akhirnya dianggap jadi kayak enggak apa-apa gitu. Orang jadi memaklumkan atau orang jadi mengiyakan akan hal itu. Memang kalau orang produktif itu gimana sih standarnya? Nah, standarnya itu intinya inputnya kecil, input atau yang diberikan sekecil mungkin, hasilnya besar dan seefektif mungkin. Gitu ya. Aku ulang. Jadi standar produktivitas menurutku adalah inputnya itu kecil, sekecil mungkin, hasilnya sebesar mungkin dan seefektif mungkin. Nah terus itu belum menjawab yang tadi. Oh iya, belum menjawab yang tadi ya. Mengapa orang suka kok menyibukkan diri gitu? Kan ada yang kadang tadi Chris bahas itu gak semua produktif itu perlu, kadang-kadang ya gak guna gitu. Ya kadang-kadang nggak guna juga sih gitu. Seperti yang aku singgung tadi, memang orang itu suka terlihat sibuk seolah-olah agar bisa dibenarkan atau dimaklumkan. Atau memang dia menghindari sesuatu. Nah itu yang kita bahas berikutnya nanti. Karena ya masyarakat menganggap ya kalau sibuk ya sudah gitu, ditinggal gitu. Oh dia sibuk gitu, dia repot ya sudah gitu. Padahal ya belum tentu sibuknya ada gunanya juga kayak Bobby bilang tadi. Bisa juga ikut-ikutan, istilahnya itu apa? FOMO. Nah FOMO, fear of missing out. Akhirnya orang itu ya merasa maklum aja gitu, merasa nggak apa-apa aja. Oh dia sibuk ya sudahlah, nggak usah diajak lagi gitu. Oh dia repot mungkin bahasa gampangannya ya. Oh dia lagi repot dengan ini gitu, ya sudah nggak usah diajak gitu. Nah tentang FOMO tadi gimana? Belum terlalu dijelasin. Nah, kalau tentang FOMO tadi ya karena orang lain sibuk, aku nggak sibuk, aku menyibukkan diri. Ikut-ikutan supaya nggak dituduh atau nggak dituding secara sosial. Oh sosial kejam. Ya bener sih. Kadang-kadang sosial itu kejam sih. Orang-orang itu bukan semua ya, tidak mewakili salah satu, cuma beberapa seperti itu. Kalau kamu nggak sibuk, wah kayaknya kamu tidak produktif gitu. Kamu harus sibuk gitu supaya kamu merasa terkesan seolah-olah berguna di masyarakat ini. Bisa-bisa seperti itu. Karena memang terkesan di kita, apalagi budaya timur ya, itu budaya yang kalau dianggap kalau menganggur, nggak produktif itu dianggap salah gitu. Padahal ya nggak mesti ya. Nggak mesti kalau nggak sibuk itu salah dan konotasinya selalu negatif gitu. Ya kalau mengubah persepsi itu gimana? Nah, mengubah persepsi. Makanya episode ini ada Bobby. Jadi kita mencoba ngomong ke Sobat Boci, setidaknya Sobat Boci lah ya. Nggak usah ngomong jauh-jauh, keluar-keluar kemana-mana dulu. Setidaknya Sobat Boci yang dengerin ini, buat kamu yang dengerin ini, harus memikirkan bahwa sebenarnya produktivitas itu bukan sesuatu karena kita sibuk, karena kita semua gerak ke sana ke sini, kita mikirkan ini itu, kita multitasking dan segala macamnya. Tapi bisa juga karena hal yang lain, seperti yang tadi Bobby tanyakan di awal, di what if-nya itu mengatakan tentang sembunyi gitu. Jadi itu sesuatu yang disembunyikan atau yang ditutupi gitu. Oh biasanya ditutupi itu sesuatu yang gak baik ya. Tutupin itu apa orang kecelakaan. Serem banget. Tutupin orang kecelakaan. Lah kan bener kan orang itu meninggal ditutupin kan biar gak serem. Iya bener sih. Disembunyikan dalam tanda kutip sih. Tapi pakai contoh lain. Jangan pakai contoh gitu. Oh ya, tidak itu family friendly. Iya bener. Tidak family friendly, oke. Nah jadi lain kali jangan gitu. Oke. Hati-hati contohnya lain kayak gimana ya? Kalau misalnya ditutupi itu misalnya ngomong kalau orang tuanya nggak ada di rumah. Itu contoh yang klasik juga sih ya sebenarnya ya. Jadi ngomong papa nggak ada di rumah gitu. Nah itu menyembunyikan orang tua dalam tanda kutip gitu ya. Karena mungkin ditagih hutang atau ditemuin orang yang nggak baik gitu, atau yang memang kita nggak males ketemunya atau memang agak ribet aja, nah kayak gitu ya. Itu jadi kita bersembunyi seperti itu. Nah sibuk juga konsepnya sedikit mirip dengan yang tadi ya. Orang itu mau sembunyi karena ada yang ditutupi atau ada yang disembunyikan. Karena kalau ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi, nah itu bahaya gitu. Memang orang nggak mau transparan kenapa? Orang nggak mau jujur gitu ya, kenapa? Karena menurutku pribadi, orang itu nggak bisa terima konsekuensinya. Atau orang itu tidak bisa menghadapi situasi yang kayak gimana sebenarnya. Harusnya kayak gimana sih gitu. Padahal kan yang nggak baik menurut satu orang atau satu kelompok yang lain juga bisa beda-beda kan. Nah benar. Belum tentu persepsi itu benar. Karena aku pernah baca sebagian besar, nggak semua ya, sebagian besar yang kita takuti sebenarnya itu nggak kejadian. Jadi penting untuk fokus dengan apa yang bikin kita bahagia gitu. Yang ngomong-ngomong tadi meninggal tadi.
Ya kan, tapi kan ada pepatahnya. Sudah dengerin dulu deh pepatah apa. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai pasti tercium juga. Artinya apa itu? Kebenaran yang sejati pada akhirnya itu terungkap pastinya, cepat atau lambat. Ini bukan selalu ngomong tentang kamu kena perbuatan jahat gitu ya. Atau kamu kena salah yang sebenarnya bukan salahmu gitu ya, atau difitnah gitu, bukan ya. Cuma sepandai-pandainya kita sembunyi gitu ya. Kita sebagai pandainya kita menutupi sesuatu, pada akhirnya pasti akan terkuak, pasti akan terbuka gitu. Tadi yang Bobby bilang, cepat atau lambat pasti akan terbuka. Jadi ya lebih baik ya kamu transparan aja. Toh pada akhirnya kamu akan menghadapi itu ya. Kamu bersiaplah untuk menghadapi itu. Memang nggak gampang ya menghadapi sesuatu yang kayak gitu. Bener. Tapi ya tetap pada akhirnya toh ujung-ujungnya kita harus terima itu. Kita harus menghadapi itu ya, bersiaplah gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau sibuk itu cara sembunyi sepertinya banyak orang yang melakukan. Bener sih. Banyak orang yang menyembunyikan diri gitu. Ya karena banyak banget orang yang masking gitu ya, pura-pura sibuk. Nah bener, banyak orang masking istilahnya kayak masking gitu. Pura-pura sibuk supaya ndak ketemu ini gitu, pura-pura sibuk supaya delay nggak mengerjakan ini gitu. Nah itu jadi akan jadi tren baru lah kalau memang itu kejadian. Ya semoga anda ya. Namanya juga what if. Kira kemungkinan aja. Ya tapi kan nggak tahu, mungkin ini podcast didengar 20 tahun lagi kejadian gitu. Kok serem ya? Ya kan bisa. Bisa juga sih. Jadi kesimpulannya apa Bubi soal pembahasan kita kali ini tentang sibuk itu jadi cara sembunyi gitu? Ya berarti kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Yang Chris bilang itu betul. Jadi kalau pada akhirnya kita harus menghadapi itu, meskipun itu nggak enak, orang yang kita nggak suka, orang yang kita nggak mau ketemu gitu, atau sesuatu yang kita hindari terus, pada akhirnya kan ya ketemu juga. Jadi ya kita perlu jujur sama diri sendiri. Gak usah jauh-jauh lah jujur sama orang lain. Mulai dari diri sendiri. Jadi sudahkah kamu jujur dengan dirimu sendiri? Itu yang jadi perenungan untuk kali ini, episode kali ini. Ya semoga membantu ya episode kali ini. Ya tinggal komen aja kalau memang kamu butuh ada masukan-masukan atau input kira-kira. Atau mungkin kamu ingin menanyakan sesuatu. What if apa yang kamu pengen request gitu ya. Bisa diomongin, komen aja di sosmed bisa, di Instagram bisa, atau di komen-komennya ini juga di kamu platform-platform yang kamu dengar juga bisa. Oke, gitu aja. Closing, Bobby. Oke. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu.